Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Andi Kuswantoro dengan NIM 114220004 dari 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan tentang acara 4 pada praktikum SIL ini, yaitu tentang arahan fungsi kawasan atau scoring. Nah, untuk data yang kita siapkan itu adalah batas administrasi yang kita pakai di acara sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung buka ArcMap saja. Kalau sudah, kita bisa atur koordinat dari layarnya terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan, kita bisa klik properties, lalu kita bisa ke koordinat sistem, lalu ke project koordinat sistem, lalu kita bisa ke UTM, WGS, Southern, dan atur koordinat sesuai dengan daerah yang kita gunakan. Oke. Kalau sudah, kita bisa masukkan batas administrasi yang telah kita siapkan. Klik kanan, lalu add data. Kita masukkan dengan format SHP. Add. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa klik kanan di batas administrasi ini. Lalu kita bisa ke properties. Kita bisa klik kanan di sini. Kita bisa data dan export data. Untuk outputnya untuk yang pertama kita namanya Camlink. Untuk type-nya save file. Kalau sudah kita save, oke, yes, nanti akan muncul Camlink 2. Lalu kita lakukan hal sama untuk menambahkan jenis tanah dan curah hujan. Nah, kalau sudah, kita bisa unchecklist semua kecuali Camlink ya. Jadi kita gunakan yang Camlink terlebih dahulu. Lalu kita akan membagi Camlink ini menjadi 5 bagian atau 5 daerah. Caranya kita bisa select dulu, select feature. Lalu kita bisa klik kanan di sini, edit feature, dan start editing. Continue. Nah, di sini kita akan membagi menggunakan cut polygon tools. Nah, kalau sudah terbagi menjadi 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa klik ini, klik selected feature, lalu kita bisa stop editing. Tapi selanjutnya kita bisa open attribute table. Kita bisa add field. Nah, untuk name yang pertama kita bisa masukkan keterangan. Untuk type-nya itu text, length 50, oke. Lalu kita tambahkan satu lagi, add field. Untuk name-nya itu score KL. Untuk type-nya short integer. Untuk precision 50. Kalau sudah, kita oke. Nanti akan muncul di sini. Kalau sudah, kita bisa klik kiri di sini. Kita bisa start editing. Continue. Nah, kalau sudah, kita bisa isi keterangan ini berdasarkan pedoman yang telah kita siapkan, yaitu pedoman penyusunan pola RLKT tahun 1986. Nah, untuk kemiringan lereng ini keterangannya diisi dengan datar, landai, dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap skor, kita masukkan berdasarkan pedoman. Nah, kalau sudah, kita bisa stop editing, save, oke. Kalau sudah, kita bisa lakukan hal yang sama terhadap jenis tanah dan curah hujan.
selanjutnya kita bisa checklist semua layer ini kecuali batas administrasi. Lalu kita bisa klik geoprocessing. Kita bisa ke onion. Lalu untuk inputnya kita masukkan 3 ini ya, kecuali batas administrasi. Lalu untuk outputnya sesuaikan dengan tempat yang kita inginkan. Untuk namanya kita namakan arahan kawasan. Untuk save as type-nya kita fitur class. Kalau sudah save, arahan Oke, kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Nanti kalau sudah berhasil akan ada tanda ini dan akan muncul arahan kawasan ini. Kalau kita bisa unchecklist semuanya kecuali arahan kawasan. Lalu kita bisa klik kanan, open attribute table. Lalu kita bisa add field. Lalu kita namakan skor total. Untuk type-nya ini long integer. Dan untuk length-nya 100. Oke. Yes. Jadi kalau sudah kita bisa klik kanan di sini. Klik kanan, lalu fill calculator. Lalu kita bisa masukkan rumus skor 3 skor tadi. Itu skor KL ditambah skor CH. Skor CH dan skor JT atau jenis tanah. Kalau sudah kita oke. Nah, nanti akan muncul skor total ini dari ketiga skor yang tadi kita masukkan. Lalu kita bisa add field. Kita bisa beri nama sesuai tabel arahan fungsi kawasan ya. Lalu untuk type-nya teks. Untuk length-nya 100. Kalau sudah kita oke. Lalu klik kiri di sini. Lalu kita select by attribute. Select by attribute, lalu kita bisa masukkan rumus skor total. Skor total. Lalu ini adalah lebih kecil sama dengan. Lalu angka range atas di kawasan fungsi lindung yaitu 225. Lalu N terus skor total lalu ini lebih besar sama dengan lalu angka range bawah di kawasan fungsi lindung yaitu 181. Sudah apply. Nah, nanti di sini akan terpilih beberapa daerah yang dimana itu tuh termasuk ke dalam kawasan fungsi lindung. Lalu kita bisa klik kanan, lalu fill kalkulator. Lalu kita bisa beri nama sesuai jenis areanya dipilih tadi, yaitu kawasan fungsi lindung. Kalau sudah kita bisa oke. Nah, nanti akan muncul kawasan fungsi lindung di beberapa daerah yang termasuk. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap 3 jenis arahan sisanya, yaitu kawasan fungsi penyangga, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, dan kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Nah, kalau sudah nanti akan terisi semua untuk kawasan fungsinya. Lalu kita bisa close. Kita bisa klik kanan di arahan kawasan ini.
di properties. Nah, untuk kita bisa ke simbologi, kategoris. Nah, untuk value-nya nih arahan atau kawasan ini ya. Lalu kita bisa add all values. Nah, di sini ada 4 jenis kawasan yang telah kita masukkan tadi ya. Nah, kita bisa mengganti warna tiap kawasan sesuai dengan ketentuannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa klik layout view di sini. Lalu kita bisa sesuaikan tempat si kawasan ini. Lalu kita bisa buat kotakan rectangle ya. Di bawah dari si kawasan tadi seperti ini. Lalu kita bisa klik kanan, properties, fill colornya no color, outline-nya warna hitam, outline width-nya 1, oke. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa ke insert, lalu kita bisa ke legend, kita pilih ke arahan kawasan yang ada di sini, lalu kita bisa next, kita bisa fontnya kita atur menjadi 10R. Waduh, nah Times New Roman, next, finish. Nah, kalau sudah kita bisa pindahkan di sini ke insert, lalu text, lalu kita pindahkan di sini. Kita ketik sumber pola penyusunan RLKT 1986. Untuk fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu untuk ukurannya 12. Oke. Kalau sudah oke, nah kita bisa pindahkan ke sini pojok kanan. Nah, kalau sudah kita sudah beres, kita bisa langsung save saja. Save di tempat yang kita inginkan. Save. Nah, mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.